Chapter 1181. Panggilan umum. Jiang Chen telah berinteraksi dengan wanita ini sebelumnya. Pada saat itu, dia telah mengunjungi Plum Score Retreat dan bertemu dengan seorang gadis muda bernama Nianer. Gadis itu meninggalkan kesan mendalam padanya bahkan hingga hari ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia secara alami merasa akrab dengannya. Perasaan yang sangat aneh. Itulah sebabnya Jiang Chen segera mengingat kembali perjalanannya ke Plum Score Retreat setelah ia mendengar suara dingin raja. Huang tersenyum ketika dia mendengar keluhan Plum Score Monarch. Kamu benar, Plum Score Monarch. Namun, Tuan Muda Zen mulai terkenal pada usia muda, sehingga yayasannya masih lemah. Dia melakukan perjalanan ke sana-sini untuk memantapkan fondasinya dan menyatakan ke seluruh wilayah manusia bahwa seseorang seperti dia ada di Gunung Pifau Suci. Omong-omong, bukankah Tuan Muda Zen menyebarkan ketenarannya di seluruh wilayah manusia utara dan mempermalukan Pilvire City ketika ia mengunjungi daerah Tilted Moon beberapa waktu lalu? Petik 2. Huang tidak suka berbicara dengan cara yang tergesa-gesa dan keras. Bahkan ketika dia membela suatu hal, dia akan merespons secara logis dan tidak tergesa-gesa sambil tetap sangat tenang. Sikap mulianya sangat luar biasa dan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Itu adalah kualitas alami sejak lahir. Plum Score Monarch masih sedikit tidak senang. Aku tidak mengatakan dia tidak bisa pergi kemanapun dia mau. Dia adalah tuan muda, dan kakinya adalah miliknya. Secara alami, ia memiliki hak untuk pergi kemanapun ia mau. Namun, ia harus memiliki rasa prioritas. Velurium Capital sedang dalam keadaan kacau dan kami membutuhkannya di sini untuk memperbaikinya. Haruskah kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia menghindari tanggung jawabnya jika dia tidak segera kembali? Petik 2. Chronobalance Monarch terkekeh. Tenang, santai, kakak. Bahkan aku sadar bahwa tuan muda kita bukanlah orang seperti ini. Jika dia takut akan tanggung jawab, dia tidak akan mengajukan diri selama pertempuran Pil melawan Raja Pil Jiji. Segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan Pagoda Velurium juga merupakan bukti bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Petik 2. Plum Score Monarch mendengus dingin. Sebenarnya dia setuju dengan Chronobalance Monarch, tetapi dia adalah wanita yang pemarah dan juga menyimpan dendam. Keluhan telah keluar karena dia tidak bisa menahannya lagi. Huang memiliki pemahaman yang kuat tentang tingkah laku Plum Score Monarch sendiri, jadi dia tersenyum bukannya menjadi marah. Memang benar hal-hal yang agak aneh sekarang, tetapi langit belum jatuh, kan? Bibir Plum Score Monarch bergerak tanpa kata dan ekspresinya menunjukkan kesedihannya dengan jelas. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas panjang dan marah dalam diam. Tiba-tiba, Raja Wildfox memecah kesunyiannya yang panjang dan berbicara dengan nada feminin. Kami semua sangat terkesan dengan kemampuan kamu mengelola kediaman Tuan Muda, Nona Huang. Namun, aku tidak setuju dengan kata-kata kamu. Sudah terlambat ketika langit benar-benar jatuh di kepala kita. Velurium Capital tetap stabil seperti dulu karena Kaisar Pifau ada di sekitar. Tapi sekarang dia tidak, jika orang lain mengambil alih, Tuan Muda dan Gunung Merak Suci pasti akan menjadi yang pertama jatuh dalam barisan api. Petik 2. Itu bukan peringatan salah. Meskipun Wildfox Monarch tidak menunjuk langsung ke Kaisar Sura, makna di balik kata-katanya cukup jelas. Tuan Muda Zen akan menjadi yang pertama menjadi sasaran begitu Kaisar Sura menguasai Velurium Capital. Tuan Muda adalah satu-satunya ancaman bagi Kaisar Sura karena pengaturan Kaisar Pifau menunjukkan preferensi yang jelas bagi Tuan Muda untuk memerintah. Huang tetap tenang seperti biasa. Kediaman Tuan Muda itu baru dan sedikit dalam hal tenaga kerja. Namun, aku hampir tidak berpikir bahwa sembarang orang dapat memisahkan kita. Petik 2. Ada perasaan alami dan kepercayaan diri dalam nada bicara Huang yang membuat orang mempercayainya tanpa pertanyaan. Namun, Cloud Soar Monarch menghela nafas pelan. Nona Huang, jika waktunya masih sama seperti sebelumnya, kita tidak akan tiba di sini bersama-sama. Situasinya jauh berbeda kali ini. Petik 2. Bagaimana? Huang tersenyum. Kaisar Sura telah berhasil meyakinkan kaisar besar lainnya untuk mengeluarkan panggilan umum. Ini berarti bahwa 13 negara besar dan 800 kota di bawah pemerintahan Velurium Capital akan tiba dalam setengah bulan untuk membahas peristiwa besar dan masa depan Velurium Capital. Cloud Soar Monarch terdengar sangat bertentangan. Fakta bahwa panggilan umum dikeluarkan berarti bahwa Kaisar Sura telah membuat semua persiapan yang diperlukan.
Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah deklarasi akhir. Petik 2. Maksudmu, Kaisar Sura berencana mengumumkan dirinya sebagai penguasa baru Felurium Capital. Dia bahkan tidak harus. Yang perlu ia lakukan hanyalah memanipulasi acara tersebut, dan orang-orang secara otomatis akan mencalonkannya untuk menjadi penguasa baru Felurium Capital. Ketika itu terjadi, Cloud Soar Monarch sangat sedih. Jika semua 13 raja, 800 penguasa kota, dan berbagai pengikut feodal mendukungnya, Kaisar Pifau benar-benar akan menjadi satu-satunya orang yang dapat membalikkan segalanya. Kalau tidak, akan terlambat bahkan jika Tuan Muda Zen kembali. Cloud Soar Monarch memutuskan untuk membereskan semuanya. Plumscore Monarch juga menambahkan, Nona Huang, aku selalu mudah marah, tetapi aku juga tidak pernah memandang rendah orang-orang yang cakap. Tuan Muda Zen adalah orang yang demikian, dan aku memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Situasinya agak genting sekarang, jadi jika Tuan Muda bisa pulang untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis kita saat ini, aku akan bersumpah untuk mendukungnya dengan teguh. Aku akan melawan siapapun yang berani menantang pemerintahannya sampai mati. Petik 2. Dia berdiri dan memandangi 3 raja lainnya. Sekarang, ada yang harus aku lakukan. Silakan lanjutkan pembicaraan tanpa aku. Petik 2. Plumscore Monarch sedingin dan bangga sebagai satu-satunya prem di musim dingin. Plum musim dingin memilih untuk mekar hanya selama musim dingin dan merasa bahwa di bawah perawakannya bersaing dengan kecerahan bunga-bunga lain di musim semi. Plumscore Monarch adalah orang yang agak antisosial, tetapi janjinya sangat berat. 3 raja lainnya tampaknya tidak terkejut dengan kepergiannya yang tiba-tiba sama sekali. Mereka sangat akrab dengan keadaannya. Chronobalance Monarch juga menambahkan, Nona Huanger, aku hanyalah orang yang tidak sopan. Seperti Plumscore Monarch katakan sebelumnya, aku akan melayani Tuan Muda Zen dengan tegas jika dia mampu menyelesaikan krisis ini. Bahkan jika sesuatu benar-benar telah terjadi pada Kaisar Pifau, aku masih akan mendukung Tuan Muda dengan semua yang aku miliki. Petik 2. Wild Fox Monarch menghela nafas. Aku juga begitu. Saat pohon tumbang, monyet itu berhamburan. Tidak seorang pun dari kita yang ingin melihat peninggalan Gunung Merak Suci yang panjang dan agung lenyap menjadi ketiadaan. Petik 2. Secara umum, keempat raja memiliki pendapat yang sama. Mereka sedikit kecewa pada awalnya bahwa Kaisar Pifau belum memilih penggantinya dari dalam Secret Pifau Mountain. Kemudian, setelah menyaksikan bakat luar biasa Jiang Chen, mereka menelan ketidaknyamanan mereka dan menerima kenaikan kekuasaan dengan hati terbuka. Lagi pula, Kaisar Pifau tidak pernah merawat mereka sebagai penggantinya. Sebagian besar waktu, mereka memainkan peran sebagai asisten penguasa. Sebagai anggota Secret Pifau Mountain, mereka secara alami tidak ingin Kaisar Sura naik ke tampuk kekuasaan. Preferensi mereka bukan satu-satunya hal yang dipertaruhkan di sini. Kehidupan mereka juga. Kaisar Sura mengolah Dao Shuro, jadi dia pada dasarnya adalah pria yang kejam dan kejam. Jika dia meraih kekuasaan, dia pasti akan memulai pemerintahannya dengan menghilangkan pesaingnya. Gunung Merak Suci akan menjadi sasarannya, dan Tuan Muda Zen adalah orang pertama yang ia kirim ke tiang gantungan. Keempat raja pasti akan jatuh di bawah amarahnya juga. Itu sebabnya mereka sama khawatirnya dengan mereka. Huang merenung sejenak. Aku mendengar bahwa panggilan umum Felurium Capital hanya dapat dikeluarkan dengan progenitor Feather Medallion dan progeni Feather Medallion, bukankah begitu? Cloud Soar Monarch menghela nafas pelan. Ada pengecualian untuk setiap aturan. 7 Kaisar Agung di Felurium Capital memiliki perjanjian yang berbeda di mana jika 4 dari 7 Kaisar Besar setuju untuk mengeluarkan panggilan umum, itu bisa dilakukan. Para pengikut harus menanggapi perintah yang dikeluarkan, atau mereka akan menjadi pengkhianat bermerek. Petik 2. Huang adalah orang luar, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang klausa ini. Dia akhirnya mengerti bagaimana ini terjadi setelah mendengarkan penjelasan Cloud Soar Monarch. Apakah maksudmu bahwa 4 Kaisar Agung telah setuju untuk mengeluarkan panggilan umum? Sebenarnya bukan hanya 4, semua orang kecuali Kaisar Void dan Kaisar Coiling Dragon telah menyetujui hal ini. Cloud Soar Monarch terdengar agak tertekan. Aku tidak terkejut mendengar persetujuan Kaisar Fasea karena dia pendukung kuat Kaisar Sura. Tetapi Kaisar Petalplak adalah orang yang tidak terlalu peduli pada ketenaran dan keuntungan, dan biasanya menjauh dari perebutan kekuasaan. Juga, aku ingat bahwa hubungan Kaisar Mountain Trush dengan Kaisar Sura biasa-biasa saja. Kenapa dia setuju dengan ini?
Emperor Sky Splitter adalah kaisar besar kedua yang paling tidak berpengalaman dari Felurium Capital setelah Emperor Coiling Dragon. Apakah Kaisar Sura membujuknya juga? Huang tahu sedikit tentang kaisar-kaisar besar Felurium Capital. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu persis seperti apa kesepakatan internal yang telah mereka capai, tetapi yang penting adalah bahwa 5 kaisar besar telah setuju untuk mengeluarkan panggilan umum. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri dan memastikan bahwa tanda tangan kelima Kaisar Agung hadir. Petik 2. Kekuatan dan visi Kaisar Pivol sangat hebat. Dia jauh melampaui kaisar besar lainnya. Namun, dia tidak tanpa kekurangannya. Metodenya tidak pernah terlalu kuat, atau dengan kata lain, dia adalah seorang pria yang tidak pernah menuntut dengan paksa. Kaisar Pivol tidak mampu melakukannya, hanya saja dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin kekuatannya menghambat pertumbuhan kaisar besar lainnya. Pada kenyataannya, dia telah merencanakan untuk memilih salah satu dari 7 kaisar agung sebagai penerus Felurium Capital. Itulah alasan lain mengapa dia tidak pernah menerapkan terlalu banyak kekuatan saat berkuasa. Sayangnya, keadilannya secara tidak langsung memelihara emosi mereka. Seandainya Kaisar Pivol benar-benar berusaha untuk memperkuat wewenang pribadinya, kaisar-kaisar besar ini mungkin tidak berani bertindak dengan kurang ajar seperti mereka. Ini berlaku bahkan untuk Kaisar Sura. Cloud Soar Monarch menghela nafas lagi. Miss Huanger, situasinya genting sekarang. Jika kamu dapat menghubungi Tuan Muda Zen, kamu harus memberitahunya untuk melakukan persiapan sesegera mungkin. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Paling-paling, kita punya waktu sebulan, dan paling buruk kita hanya punya waktu setengah bulan. Setelah rapat fasal dimulai, penguasa baru akan dipilih. Sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Mereka telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, sehingga Cloud Soar Monarch dan 2 lainnya bangkit berdiri dan pergi segera setelah itu. Menonton raja yang sangat khawatir pergi, Jiang Chen berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dengan tampilan yang sangat rumit. Dia tahu bahwa badai akan menyerang Felurium Capital, dan bahwa ujiannya yang sesungguhnya akhirnya tiba. Kaisar Sura sudah menghunus pedangnya. Sudah saatnya Jiang Chen menunjukkan keberaniannya juga. Chapter 1182. 2 Kaisar Besar. Keempat raja hampir tidak pergi sebelum 2 kaisar datang ke kediaman Tuan Muda. Itu Kaisar Melingkar Naga dan Void. Situasi di Felurium membuat keduanya sedikit gelisah juga. Nona Huang, permisi kedatangan tidak diundang kami. Bukankah Tuan Muda Zen kembali ke rumah baru-baru ini? Apakah dia pergi ke pengasingan atau pergi sekali lagi? Sebagai seseorang yang mengenal Jiang Chen dengan sangat baik, Kaisar Coiling Dragon merasa tidak perlu menahan lidahnya. Huang tersenyum sedikit. Yang mulia, silakan ikut aku. Sambil bertukar pandang, kedua kaisar mengikuti gadis itu di dalam. Mereka datang ke tempat yang tenang dalam beberapa saat. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Muncul dari bayang-bayang, Jiang Chen tersenyum dengan kasih sayang yang tulus. Itu dia, nak, aku tidak berharap kamu ada di rumah. Kaisar Coiling Dragon tertegun hanya sedetik sebelum dia tersenyum juga. Itu sama untuk Kaisar Void, meskipun ekspresinya yang biasanya tabah hanya menunjukkan kebisuan yang diredam. Sejujurnya, aku belum lama kembali. Aku tidak tahu banyak tentang kejadian di kota baru-baru ini, jadi ini bukan waktu yang baik bagi aku untuk berjalan-jalan di depan umum. Jiang Chen sepenuhnya jujur. Sangat. Adalah baik bagi kamu untuk berhati-hati. Kaisar Coiling Dragon memandang dengan penuh arti tentang kediaman Tuan Muda. Jika mataku tidak mengecewakanku, kamu telah meletakkan formasi pertahanan yang sangat kuat di sekitar tempat ini, benar? Jiang Chen setengah tersenyum dalam perjanjian diam-diam. Kamu berbicara denganku terakhir kali aku kembali. Aku khawatir, jadi aku mengatur formasi ini sebagai tindakan pencegahan. Petik 2. Seberapa baik kinerja? Tanya sang kaisar. Setelah diaktifkan sepenuhnya, bahkan 2 atau 3 kaisar hebat yang bekerja bersama akan mengalami kesulitan menerobos. Oh, mata Kaisar Coiling Dragon berbinar. Apakah formasi itu kokoh? Jiang Chen mengangguk. Selama aliran energi ke formasi tidak terganggu, harus ada sedikit masalah dengan penghalang. Itu bisa menahan serangan beberapa kaisar agung yang bekerja bersama. Petik 2. Mata Kaisar Void juga berkilauan. Tidak disangka ada formasi sekuat ini, kes pengetahuan Pivol Mountain Suci benar-benar mendalam. Jiang Chen tersenyum tipis, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Formasi itu bukan Gunung Suci Pivol,
melainkan salah satu dari 10 formasi sekte kuno Crimson Heavens. Pada kenyataannya, formasi Petalstorm 9 bunga api hanyalah bentuk pertama formasi. Versi yang lebih maju adalah formasi Petalstorm 100 Spark, formasi peringkat Empire sejati yang beberapa lusin kali lebih kuat daripada versi 9 Spark. Formasi 9 badai Petalstorm telah menelan Jiang cukup batu yang cantik. Tidak ada pertanyaan bahwa 100 Spark yang satu akan secara eksponensial lebih mahal. Jiang Chen hampir tidak memiliki cukup uang untuk mengatur sesuatu sebesar itu. Kaisar Coiling Dragon menamparkan pahanya. Tidak heran kediaman Tuan Muda tetap begitu tenang untuk waktu yang lama. Kamu memiliki kartu truf yang sangat kuat di lengan baju kamu. Baiklah, baiklah. Taoist Void, sepertinya kita berdiri di sini mengkhawatirkan apa-apa, hahaha. Mungkin Tuan Muda kita Zen dari Secret Pivot Mountain sudah memiliki rencana yang sepenuhnya sempurna. Petik 2. Kilatan api melintas di mata Kaisar Void sendiri. Dia menatap Jiang Chen, suaranya rendah. Tuan Muda Zen, Kaisar Sura menemukan kami beberapa hari yang lalu untuk meminta agar kami mengirimkan surat panggilan sehingga diskusi tentang masa depan Felurium Capital dapat diadakan. Taoist Coiling Dragon dan aku dengan keras menentangnya, tetapi, setelah menerima dukungan dari 4 kaisar lainnya, Kaisar Sura dapat mengirimkannya tanpa hambatan. Vassal Meeting akan berlangsung setengah bulan lagi. Petik 2. Tradisi Vassal Meeting selalu hadir di kota ini. Ketika Kaisar Pivot ada di sana, dia jarang memerintahkan seseorang untuk ditahan tanpa ada peristiwa yang sangat buruk. Terkadang, seseorang tidak akan ditahan selama beberapa abad. Lagi pula, Felurium Capital memiliki wilayah yang sangat luas, berisi banyak faksi dan pihak. Ada 13 negara besar sendirian, dengan hanya satu dari mereka yang menyamai ukuran keseluruhan aliansi 16 kerajaan. Selain itu, 13 negara ini adalah 800 kota dengan ukuran yang berbeda-beda, masing-masing dengan wilayah khusus mereka sendiri. Secara keseluruhan, ibu kota memiliki kepemilikan dengan mudah lebih dari 10 kali lipat dari Myriad Domain. Itu adalah usaha besar untuk memanggil semua orang. Selain itu, medali pengikut yang dikeluarkan oleh ibu kota berbeda dari yang dibagikan kepada adipati kerajaan timur. Siapapun yang menerima satu di sini adalah raksasa yang sesungguhnya di lingkungan lokal mereka, tentu patut diperhatikan bahkan jika mereka datang ke ibu kota itu sendiri. Raja-raja dari 13 negara secara alami memiliki versi yang paling penting. Para penguasa dari 800 kota itu juga memenuhi syarat untuk mendapatkan medali, yang diberikan pangkat yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Namun, bahkan medali terendah pun mendapatkan satu kehormatan dan prestise yang luar biasa. Ketika penguasa Felurium Capital mengirim surat panggilan, mereka semua memiliki hak istimewa dan mandat untuk bersama-sama membahas urusan negara. Ini adalah tugas yang tak seorang pun bisa lalai. Siapapun yang tidak datang pada panggilan medali dicap sebagai pengkhianat, dan dikenakan hukuman dari kaisar besar kota atau bahkan rekan-rekan mereka. Kaisar Pivot bukan orang yang suka menggembalakan bangsanya. Selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah mengirim panggilan kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Pertemuan tidak pernah diadakan sebaliknya. Karena Vassal Meeting jarang diadakan, itu menjadi acara yang meriah setiap kali itu terjadi. Ada kegembiraan yang lebih besar daripada pertemuan Pagoda Felurium. Aku sudah mendengar tentang pertemuan pengikut, renung Jiang Chen. Aku hanya ingin tahu apa yang membuat Kaisar Sura percaya diri untuk menyelenggarakannya. Mengapa dia begitu yakin bahwa Yang Mulia Pivot tidak akan kembali untuk itu? Petik 2. Ini adalah fakta yang membingungkan bagi Jiang Chen dan dua kaisar yang sama. Ada rumor yang berkembang di Felurium Capital bahwa Yang Mulia dikeroyok oleh sekelompok ahli iblis dan meninggal setelahnya. Kaisar Coiling Dragon terdengar frustrasi. Kaisar Void dan aku telah berusaha menekan rumor ini secara rahasia, tetapi orang yang menyebarkannya jelas memiliki tujuan yang lebih menyeramkan dalam pikiran. Dia telah menggunakan berbagai saluran untuk menyebarkannya kemana-mana di seluruh kota dan tanahnya. Orang-orang benar-benar takut menciptakan kesempatan yang sempurna untuk mengadakan pertemuan pengikut. Petik 2. Kaisar Sura tidak lagi puas menyembunyikan kegiatannya. Kaisar Void juga tidak terlalu senang. Kaisar Coiling Dragon memandangi Tuan Muda dengan galak. Tuan Muda Zen, mendorong Kaisar, kita tidak bisa menyelidiki keselamatan Kaisar Pivot saat ini. Tetapi Kaisar Sura tidak bisa diizinkan untuk menguasai Felurium Capital. Aku mengatakan ini bukan karena kami cemburu,
tetapi karena baik Taoist Void dan aku tahu bahwa begitu kota berada di tangannya, ia tidak akan dapat mempertahankan kejayaannya saat ini. Bahkan, sangat mungkin bahwa itu akan mengarah ke kemiringan yang licin. Petik 2. Penilaian para kaisar sama-sama dipengaruhi oleh kesan Kaisar Pivot tentang rekan mereka yang ambisius. Kaisar Pivot telah mempertimbangkan untuk membiarkan Kaisar Sura menggantikannya, tetapi pada akhirnya meninggalkan gagasan itu. Pada akhirnya, Kaisar Sura tidak sanggup melakukan tugas itu. Jiang Chen sedikit mengangguk. Kaisar Pivot telah menyebutkan hal itu kepadaku juga. Sura ingin menyerukan pertemuan Fasal semata-mata karena dia melompat pada kesempatan untuk mengambil kota. Petik 2. Kita harus menggagalkan rencananya. Kalau tidak, tidak akan ada ruang bagi kita untuk ada di sini, Kaisar Coiling Dragon menyatakan dengan agak tegas. Kamu adalah pewaris Gunung Suci Pivot saat ini, Tuan Muda Zen. Karena Kaisar Pivot tidak ada, kamu harus mengambil jubahnya dan memutuskan. Aku telah mencapai kesepakatan dengan Taoist Coiling Dragon bahwa kita akan berdiri di Gunung Suci Pivot, apapun yang terjadi. Namun, ini yang kami tidak tahu, berapa resolusi yang kamu miliki. Apakah kamu memiliki keberanian dan jaminan untuk melihat perjuangan dengan Kaisar Sura sampai akhir? Kaisar Void sangat tertarik pada jawaban pemuda itu. Jika Jiang Chen sendiri tidak punya semangat, maka tidak ada dukungan dari Kaisar Void dan Coiling Dragon yang berarti. Jiang Chen dengan tenang mengembalikan tatapan mereka. Aku memiliki perjanjian dengan Yang Mulia. Apapun yang terjadi, Velurium Capital tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jadi, jangan khawatir. Selama aku masih di sini, Kaisar Sura tidak akan memiliki kota. Petik 2. Para kaisar saling bertukar pandang, kelegaan bersama terlihat jelas di mata mereka. Baik, sekarang setelah kami mendengar kata-kata itu dari kamu, kami akan memenangkan pertarungan ini bahkan jika kami harus menyerahkan nyawa kami. Petik 2. Taoist Coiling Dragon benar. Gunung Merak Suci telah memerintah Velurium Capital selama 3000 tahun terakhir. Kami tidak tahu apakah Kaisar Pivot telah jatuh, tetapi bahkan dengan asumsi yang terburuk, Gunung Pivot Suci tidak akan jatuh ke dalam ketidakjelasan dengan kamu di sekitar. Petik 2. Kedua kaisar mempercayai Jiang Chen secara implisit. Mereka melihat bakat dan kemampuan yang tidak dapat disangkal di masa muda. Wawasan ini adalah alasan paling penting untuk kesetiaan mereka yang berkelanjutan. Hubungan mereka yang biasanya menyenangkan dengan faksi adalah faktor yang berkontribusi kuat, tetapi kemampuan Jiang Chen di masa depan lebih penting. Tuan Muda Zen, pasukan kita masih agak lemah dengan hanya dukungan dua kaisar. Jika kamu bisa memenangkan kesetiaan Kaisar Petalplak, Kaisar Sura hampir pasti akan diasingkan. Petik 2. Kaisar Petalplak. Jiang Chen mengerutkan kening, mengingat kaisar rendahan yang menjaga netralitas. Warisan kaisar itu bersifat Buddha, yang membutuhkan kedamaian, ketenangan, dan keterpisahan dari dunia. Ini membuat Jiang Chen semakin bingung. Jika Kaisar Petalplak begitu terpisah, mengapa dia memutuskan untuk memberikan suaranya untuk Kaisar Sura? Bagaimana Kaisar Sura meyakinkan kaisar yang relatif tidak peduli ini? Di antara 7 kaisar yang tersisa di kota, semua 5 selain Coiling Dragon dan Void telah menunjukkan dukungan untuk konvensi pertemuan pengikut. Itu berarti bahwa Kaisar Petalplak yang seharusnya menyendiri akhirnya memihak. Tuan Muda Zen, kami telah mengunjungi Kaisar Petalplak secara pribadi juga. Dia mengatakan bahwa pilihannya didasarkan pada kepedulian terhadap prospek masa depan kota. Jika kamu dapat membujuknya dengan menunjukkan bakat dan kemampuan kamu, aku pikir itu sangat mungkin bahwa dia akan setuju untuk beralih pihak. Kaisar Void mengevaluasi dengan suara rendah. Chapter 1183. Jiang Chen khawatir. Bujuk dia. Sejujurnya, pemahaman Jiang Chen tentang Kaisar Petalplak hampir mendekati nol. Ini adalah seorang kaisar besar yang biasanya terpisah dari urusan duniawi, jadi dia seharusnya tidak memilih pihak pada saat kritis seperti ini. Namun, itu juga fakta bahwa Kaisar Petalplak telah setuju untuk menghadiri pertemuan Kaisar Sura sambil memuliakannya sebagai tindakan untuk kebaikan yang lebih besar. Namun dalam kenyataannya, masa depan Velurium Capital akan lebih baik jika tidak ada yang berubah. Itu tidak akan jatuh ke dalam kekacauan secepat jika panggilan umum belum dikeluarkan. Tapi sekarang, semua jenis konflik telah muncul dan mengubah arah menuju Velurium Capital menuju. Ya, bujuk dia dan Kaisar Mountain Truce juga.
Kaisar Mountain Truce dipaksa mendukung rapat Vassal karena dia tidak bisa menahan tekanan gabungan dari Kaisar Sura dan Kaisar Vasea. Hubungannya dengan Kaisar Sura rata-rata terbaik, jadi tidak mungkin dia akan mendukung ini dengan sukarela. Kaisar Sura dan Kaisar Vasea tidak sendirian sekarang karena Kaisar Sky Splitter telah bergabung dengan mereka. Mereka sekarang berdiri sebagai front persatuan. Petik 2. Struktur kekuasaan Kaisar-Kaisar besar Felurium Capital bergeser dari kompleks menjadi semakin jelas. Kaisar Sura, Kaisar Vasea, dan Kaisar Sky Splitter telah membentuk aliansi sementara Kaisar Melingkar Naga dan Kaisar Void bersekutu dengan Gunung Merak Suci. Seandainya Kaisar Pivot masih ada, dia bahkan tidak perlu sekutu untuk keluar dari kesulitan ini. Dia bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan lawan yang berdiri di depannya. Tetapi setelah desas-desus bahwa Kaisar Pivot telah hilang karena ras iblis telah menyebar, situasi di ibu kota tiba-tiba menjadi tidak pasti. Lebih buruk lagi, Kaisar Petaplak dan Kaisar Mountain Truce untuk sementara waktu mengabaikan netralitas mereka dan memilih untuk mendukung pertemuan vassal, apapun alasan mereka. Meskipun mereka masih tidak bisa dianggap sebagai sekutu Kaisar Sura, timbangan perlahan-lahan mendukung musuh. Sekarang tergantung pada Secret Pivot Mountain untuk melawan momentum. Jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, mereka bisa membalikkan ombak. Tetapi jika mereka salah memainkan kartunya, maka Secret Pivot Mountain akan kehilangan semua pengaruh dan menjadi target Kaisar Sura selanjutnya untuk dieliminasi. Realitas benar-benar nyonya yang kejam. Jiang Chen merenung sejenak sebelum mendesah pelan. Dia menjawab dengan suara serius, aliansi mereka bukan kekhawatiran terbesar aku. Lalu apa? Kaisar Void dan Kaisar Coiling Dragon sama-sama bingung. Mengapa Kaisar Sura begitu percaya diri? Bagaimana dia berani mengeluarkan panggilan umum? Bukankah dia takut menjengkelkan Kaisar Pivot? Dan apakah Kaisar Sura tahu sesuatu? Atau apakah dia tahu di mana Kaisar Pivot berada sekarang? Petik 2. Tuan Muda Zen, maksudmu? Ekspresi Kaisar Coiling Dragon dan Kaisar Void langsung berubah jelek. Mereka telah menjalankan semua skenario terburuk sebelumnya. Mereka hanya tidak mau menerimanya dalam kapasitas apapun, bahkan sekarang. Bagaimanapun, Kaisar Pivot tidak terkalahkan bagi mereka. Mereka tidak percaya bahwa Kaisar Sura memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar Pivot. Faktanya, 3 kaisar besar musuh tidak dapat mengalahkan Kaisar Pivot bahkan bersama-sama, belum lagi bahwa Kaisar Vasea tidak meninggalkan Felurium Capital selama ini. Walaupun benar bahwa Kaisar Sura dan Kaisar Vasea telah melakukan perjalanan singkat keluar dari Felurium Capital satu demi satu, tidak mungkin mereka dapat mengalahkan Kaisar Pivot, apalagi membungkamnya sebelum Kaisar Agung itu mengirim berita kematiannya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu jelas mustahil. Tetap saja, mereka tidak bisa tidak khawatir dengan Kaisar Pivot. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kaisar Agung telah pergi untuk waktu yang sangat lama tanpa sepatah kata pun. Jika Kaisar Pivot benar-benar aman dan sehat, apakah dia akan benar-benar membiarkan Kaisar Sura melakukan apa yang dia inginkan dan menimbulkan kekacauan di Felurium Capital? Jiang Chen mengerutkan kening. Aku percaya bahwa Kaisar Pivot masih hidup. Paling tidak, aku tidak percaya bahwa Kaisar Sura dapat menyebabkan kematiannya. Dia hanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, bahkan jika setiap kaisar besar di Felurium Capital harus menyerang Kaisar Pivot bersama-sama. Dia mungkin telah dikalahkan, tetapi tidak mungkin dia akan mati. Petik 2. Jiang Chen setidaknya yakin tentang ini. Dia telah memberi Kaisar Pivot setetes darah kunpeng, yang kebetulan sangat cocok dengan Kaisar Pivot. Jika Kaisar Pivot memurnikan darah, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Itu tidak akan mengejutkan jika dia langsung membebaskan diri dari belenggu seorang kaisar besar dan naik ke kerajaan Empyrean. Lagi pula, Kaisar Agung telah mendeteksi hukum dunia dan merasakan isyarat dari pesawat kaisar sejak dulu. Jika dia tidak menekan panggilan itu, dia mungkin sudah naik. Dengan asimilasi garis keturunan kunpeng ke dalam garis keturunannya, Kaisar Pivot pasti akan diperlengkapi untuk menerobos. Jadi bagaimana mungkin seorang kultivator setengah langkah mungkin dibunuh oleh sepasang kaisar besar? Sementara Jiang Chen sangat percaya diri dengan kemampuan Kaisar Pivot, ada satu kekhawatiran terakhir yang tersisa di benaknya. Dia khawatir bahwa Kaisar Sura mungkin berkolusi dengan kekuatan eksternal. Dia awalnya tidak berpikir bahwa Kaisar Sura akan jatuh sejauh ini, tidak peduli berapa banyak dia mendambakan kekuasaan dan posisi.
Tetapi setelah Jiang Chen kembali ke Velurium Capital dan melihat toko pil itu tepat di sebelah Menara Taiyuan, ia tidak lagi yakin bahwa Kaisar Sura akan mempertahankan garis dasarnya. Paling tidak, Jiang Chen tidak berpikir bahwa pil King Hong adalah milik Kaisar Sura. Faksi Kaisar Sura memiliki yayasan pil Dao yang jauh lebih dangkal daripada Gunung Suci Pifao, jadi tidak mungkin mereka bisa memelihara seseorang seperti itu. Selain itu, pil King Hong sama sekali tidak menghalangi faksi Kaisar Sura. Jiang Chen sangat curiga bahwa Raja Pil Kebon Hong berasal dari kekuatan asing. Itulah sebabnya dia bertaruh dengan pil King Hong dan memaksa orang miskin itu untuk melompat ke dalam perangkapnya. Dia ingin mencari tahu identitas yang sebenarnya. Sayangnya, dia tidak berharap lawannya begitu tak tahu malu untuk membunuh orang-orang mereka sendiri. Ikatan dan ikatan belum dipertimbangkan sama sekali. Fakta bahwa musuh ini akan menghilangkan saksi begitu kejam membuat khawatir Jiang Chen lebih dari itu. Tidak peduli siapa lawannya, itu sudah cukup untuk membuat darahnya menjadi dingin. Akankah musuh yang bisa membunuh orangnya sendiri menunjukkan belas kasihan? Tuan Muda Zen, jika kamu tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari setiap kaisar besar di Velurium Capital sudah cukup untuk membunuh Kaisar Pifao, lalu apa sebenarnya yang mengkhawatirkan kamu? Aku khawatir Kaisar Sura mungkin berkolusi dengan kekuatan asing. Jiang Chen akhirnya menyuarakan keraguannya. Apa? Kaisar Coiling Dragon melompat berdiri. Dia berkolusi dengan kekuatan asing. Dia, apakah dia tidak memiliki moral sama sekali? Petik 2. Ekspresi Kaisar Void juga berubah secara drastis. Berkolusi dengan kekuatan asing. Jika memang benar demikian, ia akan dikutuk sebagai pengkhianat. Memang benar bahwa kami telah melakukan segala macam hal untuk kekuasaan sejak zaman kuno, tetapi kami tidak pernah berkolusi dengan kekuatan asing. Velurium Capital memiliki kebanggaan tersendiri, dan kami selalu menangani sendiri masalah internal kami. Kaisar Sura tidak mungkin cukup bodoh untuk melanggar aturan kuno ini, tidak peduli seberapa berani dia, bukan? Dengan asumsi dia berkolusi dengan kekuatan asing lain, bagaimana dia berencana untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari semua orang di Velurium Capital? Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Aku berharap bahwa aku telah membuat kesalahan dalam penilaian juga, tetapi kata-kata aku tidak hanya tuduhan kosong. Aku percaya bahwa kamu berdua telah mendengar tentang kejadian Vermilion Bird Avenue beberapa waktu lalu, benar? Petik 2. Maksudmu toko yang dibuka tepat di sebelah Menara Taiyuan? Itu dia. Jiang Chen mengangguk. Raja Pil yang memberikan ceramah di sana memiliki dasar yang dalam. Sangat tidak mungkin dia anggota Velurium Capital. Petik 2. Raja Pil yang bukan milik Velurium Capital, mampu membuka toko pil di jalan paling makmur yaitu Vermilion Bird Avenue, dan memberikan ceramah tanpa peduli. Itu memang mencurigakan. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen menyebabkan dua kaisar agung membentuk ekspresi buruk di wajah mereka. Kaisar Coiling Dragon bergumam dengan marah, sekarang kamu menyebutkannya, aneh bahwa itu telah terjadi. Faksi pil Vermilion Bird Avenue biasanya sangat xenofobia. Toko pil itu harus menggunakan kekuatan dan fondasi yang luar biasa untuk membuka tepat di sebelah Menara Taiyuan dalam tantangan. Petik 2. Sebelum aku datang, aku menerima laporan rahasia yang mengatakan bahwa seseorang telah menyebabkan kegemparan di toko itu. Ceramah Pil King Hong itu kemudian dibunuh di tempat oleh kekuatan yang tidak diketahui. Setelah itu, seorang tamu tak diundang memasuki toko dan menyebabkan gangguan. Petik 2. Jiang Chen menanggapi dengan acuh tak acuh, aku akan jujur. Aku adalah tamu tak diundang itu. Petik 2. Baik Kaisar Void dan Kaisar Coiling Dragon menatapnya dengan tatapan tertegun. Apa itu benar-benar kamu? Jiang Chen mengangguk. Aku punya bukti. Tolong ikut aku. Petik 2. Dia memimpin dua kaisar agung ke sebuah kamar pribadi. Pintu meluncur terbuka secara otomatis untuk mengungkapkan orang tua kekaisaran ranah peringkat tinggi yang telah ditangkap Jiang Chen. Saat ini, lelaki tua itu dimeteraikan dari kepala ke kaki dan meringkuk dalam bola di sudut ruangan. Dia tampak sama sedihnya dengan anjing mati. Orang tua ini bertanggung jawab atas toko itu. Aku menangkapnya dan membawanya ke sini. Apakah ada di antara kamu yang mengenalinya? Petik 2. Kaisar Void dan Kaisar Coiling Dragon mempelajari fitur lelaki tua itu untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya menggelengkan kepala. Dia tampak seperti orang asing bagiku. Lalu dia mungkin bukan penghuni Velurium. Tetap saja, lelaki tua ini tampaknya cukup kuat. Kaisar Void tampak sedikit terkejut.
Dia adalah seorang kultivator kaisar peringkat tinggi. Aku terkejut melihatnya. Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Kamu menangkap seorang kultivator kaisar peringkat tinggi. Mata Kaisar Coiling Dragon melebar dengan takjub. Dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa Jiang Chen lagi. Tentu saja, dia menyadari bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius yang luar biasa yang sama-sama mengerikan di kedua pil Dao dan bela diri Dao. Namun, itu masih agak mengejutkan bahwa ia mampu menangkap seorang kultivator peringkat tinggi hidup-hidup. Jika penculiknya adalah diri mereka sendiri, Kaisar besar, maka itu akan menjadi sepotong kue. Tapi Jiang Chen, apa tingkat kultivasinya lagi? Jiang Chen telah melakukan luar biasa selama pertempuran peringkat jenius dari pertemuan Pagoda Velurium, tapi dia saat ini paling banter setengah kultivator pembudidaya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan di luar wilayah kekuasaannya, seorang kultivator kaisar awal harus menjadi batasannya. Tapi dia telah menangkap seorang kultivator peringkat tinggi hidup-hidup. Apa yang terjadi di sini? Untuk sesaat, kedua kaisar agung itu merasa seperti mereka membutuhkan sepasang sel otak lagi untuk memahami hal yang tidak dapat dipercaya ini. Tuan-tuan, jika salah satu dari kamu dapat mencabut latar belakangnya dari mulutnya, kita praktis akan selangkah lagi dari kebenaran. Jiang Chen tersenyum. Kaisar Coiling Dragon mengangguk sebelum memandang Kaisar Void. Daos Void, kamu lebih akrab dengan interogasi daripada aku, bukan? Kaisar Void mengangguk dengan gelap. Serahkan padaku. Aku akan mendapatkan sesuatu yang berguna dari mulutnya tidak peduli sekuat apa dia. Petik 2, Chapter 1184. Formasi pedang piala surgawi yang menakutkan. Sekitar 2 jam kemudian, Kaisar Void berjalan keluar dari ruang rahasia dengan ekspresi rumit. Kaisar Coiling Dragon pertama kali menyambutnya. Taoist Void, bagaimana? Apakah dia berbicara? Petik 2. Kaisar Void mengangguk, tetapi wajahnya masih suram seperti sebelumnya. Dia berbicara, tidak mungkin dia tidak akan menyerah pada teknik interogasi aku. Petik 2. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Kaisar-kaisar melingkar bertanya dengan cepat. Kaisar Void melirik Jiang Chen dengan rumit. Tuan Muda Zen, Taoist Coiling Dragon, orang itu, berasal dari Pilvire City. Apa? Berita itu mengejutkan Jiang Chen dan Kaisar Coiling Dragon. Pilvire City. Jiang Chen sangat tercengang. Kaisar Void, apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia berasal dari Pilvire City? Iya nih, aku juga bisa mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Dengan teknik interogasi khusus aku dapat segera mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Petik 2. Pilvire City, Jiang Chen memancarkan tatapan yang rumit dan tiba-tiba mengangkat alisnya karena curiga. Apakah dia juga menyebut Kaisar Sura? Kaisar Void menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Kaisar Sura. Dia mengklaim bahwa dia dikirim ke kota kami oleh atasannya dalam sebuah misi. Orang yang memberinya misi adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di Pilvire City. Dia tidak tahu apa-apa tentang co-konspirator, dan jika mereka ada hubungannya dengan siapapun dari ibu kota kami. Petik 2. Apakah ini benar-benar berarti bahwa dia tidak berafiliasi dengan Kaisar Sura? Kaisar Coiling Dragon merasa agak bertentangan. Kedua kaisar memandang Jiang Chen dengan ekspresi rumit. Situasi di Velurium Capital benar-benar memprihatinkan. Jika Kaisar Sura sedang mencoba kudeta, mereka memiliki cara untuk menghadapinya, tetapi mereka harus melangkah hati-hati jika Pilvire City yang menarik tali dari belakang layar. Jika Kaisar Sura berkolusi dengan Pilvire City, segalanya akan jauh lebih sulit. Seperti kata pepatah, seorang pencuri dari rumah jauh lebih sulit untuk menangkis daripada orang luar. Namun, tahanan itu menyatakan bahwa dia tidak berafiliasi dengan Kaisar Agung. Apakah Kaisar Sura benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini, atau apakah tawanan itu tidak tahu lebih baik? Kedua skenario itu sepenuhnya masuk akal. Skenario pertama akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Tetapi jika itu yang kedua, semuanya akan sangat rumit. Pengaruh luar selalu merupakan hal yang paling menakutkan selama konflik internal. Itu adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar yang bisa menyebabkan Velurium Capital runtuh. Pilvire City dipenuhi dengan ambisi yang tak terkendali dan memandang diri mereka sebagai pemimpin 8 daerah atas. Mereka sudah lama menekan Velurium Capital dengan pengaruh mereka. Velurium Capital akan dalam bahaya jika mereka menyusup ke ibu kota dan bekerja sama dengan Kaisar Sura. Dengan selera dan ambisi mereka,
mereka pasti akan menelan seluruh modal dan mengambil kendali penuh atas hal itu. Jiang Chen harus menyelidiki ini secara menyeluruh jika Pilvire City terlibat. Tuan-tuan, kita harus segera menangani masalah ini. Karena kita tidak bisa lagi menghentikan rapat fasal, kita harus membuat rencana balasan. Kamu dapat meninggalkan perencanaan untuk aku. Pada akhirnya, Jiang Chen tidak takut pada Kaisar Sura. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil faksi Sura secara langsung adalah karena dia tidak ingin ibu kota jatuh ke dalam konflik internal. Karena Kaisar sudah bertindak atas ambisinya, Jiang Chen tidak akan lagi menjaga perdamaian. Daoist Void, untuk beberapa alasan, melihat Tuan Muda Zen menjadi percaya diri ini membuat aku nyaman. Seru Kaisar Coiling Dragon sambil tertawa. Dia tahu Jiang Chen lebih baik dari Kaisar Void dan sering berinteraksi dengan Tuan Muda. Jiang Chen juga menyelamatkan hidupnya. Dukungannya bagi Tuan Muda datang dari lubuk hatinya. Kaisar Void tertawa sebagai tanggapan. Pilking Zen telah menciptakan banyak keajaiban di ibu kota kami selama bertahun-tahun dan kejadian ini tidak terkecuali. Mereka berdua ahli dan bijaksana. Karena mereka menemukan arah, mereka tidak lagi harus khawatir tentang masalah ini. Dalam skenario terburuk, kedua belah pihak hanya akan meletus dalam perang saudara, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan faksi Kaisar Sura secara langsung. Dalam menggabungkan kedua pasukan mereka dengan pasukan Gunung Suci Pifau, mereka setidaknya bisa melakukan pertarungan yang baik. Apakah pria sejati akan takut pada satu atau dua pertempuran? Jiang Chen tidak segera mengungkapkan dirinya setelah dua kaisar besar pergi. Sebaliknya, ia berkultivasi di kediaman Tuan Muda selama beberapa hari dan benar-benar mengabaikan situasi di luar. Selama perjalanannya ke wilayah Mid Scarlet besar, dia tidak hanya menyelamatkan Wei Singer, tetapi juga memperoleh harta yang sangat penting, Earth Bodhisattva Orb. Jiang Chen telah mempelajari tentang asal-usul bola dari Yang Mulia Sky Soarer. Itu adalah harta karun khas dari Sekte Bodhisattva Bumi, sebuah sekte yang tak tertandingi dalam formasi selama zaman kuno. Setelah menyempurnakan bola, Jiang Chen bisa merasakan bahwa budidaya atribut buminya telah meningkat dengan pesat. Namun, dia tidak menertawakan perbaikannya. Dia memperbaiki bola, ya, tapi dia bahkan belum menggali sepotong kecil potensinya. Dia mengalami kekuatan bola tangan pertama ketika dia berada di Cloud Shatter Mountain. Bahkan seorang kultivator canggih seperti Jiang Chen takut dengan nadi yang menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu ketika potensi sebenarnya dilepaskan. Faktanya, potensinya tidak kalah dengan gunung emas magnetik. Kekuatan yang dimiliki gunung emas magnet itu sangat kuat, dan begitu pula serangan Lord of the Golden Seal. Itu adalah harta dengan nilai tanpa batas. Jiang Chen juga berhipotesis bahwa gunung emas magnet juga merupakan harta tanda tangan dari sekte kuno. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kedalaman potensinya. Namun, itu hanya hipotesis dan kemungkinan akan tetap seperti itu untuk waktu yang lama karena ia belum memiliki cara untuk membuktikan. Karena gunung emas magnetik telah ditemukan di 16 wilayah aliansi kerajaan, itu sendiri merupakan zona perang yang dahsyat di zaman kuno. Ada kemungkinan besar bahwa itu sebenarnya adalah harta kuno. Mustahil aliansi itu bisa menggunakan harta yang begitu kuat dengan fondasinya saat ini. Terlepas dari asal-usul mereka, fakta tetap bahwa Jiang Chen masih tidak dapat melepaskan potensi penuh dari harta karun itu. Karena bola tersebut berasal dari Sekte Bodhisattva Bumi, kekuatan bola terbesarnya adalah dalam pembentukan formasi. Jiang Chen tidak memiliki warisan formasi sekte apapun, tetapi itu tidak masalah karena ia memiliki warisan dari sekte kuno Crimson Heavens. Bola itu tidak hanya terbatas pada kompatibilitas dengan formasi dari sekte Bodhisattva Bumi. Karena Earth Bodhisattva Orb adalah harta atribut bumi, formasi apa yang paling cocok untuknya? Jiang Chen merenung dalam-dalam. Mungkin formasi Petal Storm 9 bunga api. Itu adalah formasi pertama yang muncul di benaknya. Itu adalah formasi paling kuat di gudang senjatanya saat ini. Tetapi itu tidak terlalu kompatibel dengan bola itu. Atau mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur. Formasi ini agak kompatibel dengan bola, tapi itu hanya formasi terbatas. Itu akan mendapatkan beberapa potensi jika dikombinasikan dengan bola, tetapi itu bukan sesuatu untuk dituliskan di rumah. Formasi artifis minor, formasi artifis utama, dan formasi 7 pembantaian kuno juga formasi yang sangat berguna. Tetapi mereka juga tidak cukup kompatibel dengan bola itu, dia membalik-balik berbagai formasi di kepalanya. Tiba-tiba,
dia mengingat formasi terakhir yang diberikan Venerated Sky Soarer padanya. Formasi pedang piala surgawi adalah formasi pembantaian yang menyegel area untuk membentuk domain. Menggabungkannya dengan bola akan membuat formasi efektif di atas dan di bawah tanah. Itu akan menjadi formasi tanpa cacat. Jika aku juga memasukkan gunung emas magnetik ke dalamnya, formasi itu kemungkinan akan menjadi jauh lebih kuat juga. Pikiran Jiang Chen mulai bergolak dengan kegembiraan. Dia bukan seorang dao bela diri yang menetas. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan segala macam pengetahuan. Dia bisa memunculkan konsep hanya dengan datang melalui pengetahuan dalam benaknya. Dia sangat bersemangat setelah membentuk teorinya dan bisa melihat betapa luar biasanya menantang formasi setelah menggabungkan kedua bodhisattva orb bumi dan gunung emas magnetik. Bola itu dapat menutup permukaan dan bumi, melenyapkan semua dengan nadinya, sementara gunung emas magnetik menyegel udara di sekitarnya dengan medan magnetnya yang menakutkan. Sementara itu, formasi kalis surgawi membentuk pusaran untuk merobek semuanya terpisah. Kombinasi yang sempurna. Petik 2. Semakin Jiang Chen memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia mengeluarkan diagram formasi Heavenly Kalis dan mempelajarinya dengan cermat. Formasi ini membutuhkan 81 pedang terbang yang semuanya harus ditempa dengan True Heaven's Fall Iron. Bahkan satu pedang akan sulit didapat, apalagi 81. Petik 2. Sisa persyaratan bisa dilakukan. Satu-satunya masalah adalah bahwa bahan yang diperlukan untuk pedang terbang itu sangat sulit didapat. Cek. Formasi ini benar-benar luar biasa. Semakin Jiang Chen mempelajarinya, semakin terkesan dia. Jika aku memiliki pedang terbang milikku dan menggunakannya dengan formasi kalis surgawi, aku bisa bertarung dari ujung ke ujung dengan kaisar tingkat puncak. Jika aku menggabungkannya dengan gunung emas magnetis dan Earth Bodhisattva Orb, membunuh seseorang tidak akan mustahil. Jiang Chen demam dengan kegembiraan. Dia memiliki kartu truf yang dapat membunuh kaisar tingkat puncak, tetapi kartu truf berasal dari peralatannya dan bukan keahliannya sendiri, dan hanya dapat digunakan beberapa kali. Dengan menguasai formasi pedang, dia akhirnya bisa mencapai prestasi seperti itu dengan kemampuannya sendiri. Itu lebih dapat diandalkan untuk menggunakan kemampuannya sendiri untuk membantai musuh-musuhnya. True Heaven's Fall Iron, sepertinya menemukan itu akan menjadi tujuanku selanjutnya. Setelah menempa pedang terbang, aku akan mendapatkan kartu truf lainnya. Formasi pedang juga akan menjadi lebih kuat saat aku semakin kuat. Formasi ini benar-benar luar biasa. Jiang Chen sekarang benar-benar bersemangat. Chapter 1185. Jiang Chen bersiap untuk pertempuran. Jiang Chen tidak memiliki pedang terbang yang diperlukan untuk formasi pedang kalis surgawi. Namun, formasi lain yang dia terima dari Ancient Crimson Heavens Sekte tersedia untuk disempurnakan. Mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur adalah mimpi yang mematikan. Setelah berani formasi 2 kali, Jiang Chen memiliki pengalaman langsung tentang kekuatannya. Ditambah lagi, Venerated Sky Soarer tidak hanya memberinya diagram formasi, tetapi serangkaian bendera yang dibuat dari Divine Trees of Dreams yang digunakan untuk membuat fondasi. Kayu dari jenis pohon itu adalah salah satu bahan terbaik untuk mimpi besar formasi musim semi dan musim gugur. 3 hari lagi berlalu sebelum Jiang Chen akhirnya keluar dari kultivasinya yang tertutup. Perintah bisnis pertamanya setelah melakukan itu adalah memanggil keempat raja. Kuartet tetap di Gunung Pifau Suci sejak kunjungan terakhir mereka. Situasi di Velurium Capital membuat mereka gelisah. Meskipun mereka sebelumnya tidak sepenuhnya puas dengan Tuan Muda, mereka sangat bersemangat dengan panggilan barunya. Kamu akhirnya kembali, Tuan Muda. Cloud Soar Monarch tersentuh oleh pemandangan pemuda itu. Ayo, semuanya, mari kita duduk sebelum kita bicara, melambai Jiang Chen. Sikapnya yang santai sangat menular, agak menenangkan emosinya. Aku tahu inti dari apa yang terjadi di Velurium Capital. Jiang Chen sangat terbuka. Kaisar Sura dan antek-anteknya menunjukkan warna asli mereka. Mereka telah mendeklarasikan perang di Gunung Merak Suci. Kecemasan di wajah kamu kemungkinan karena ini. Petik 2. Cloud Soar Monarch memiringkan kepalanya. Jadi, kamu sudah tahu, Tuan Muda. Tuan Muda, jika kamu memanggil kami ketika kamu sudah tahu, kamu harus sudah punya rencana, kan? Plumscore Monarch memotongnya. Ini akan menjadi klaim yang sangat luar biasa jika aku katakan aku memiliki rencana yang sempurna. Itu juga merupakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak realistis. Tetapi,
Aku dapat dengan jelas memberitahu kamu bahwa selama kami tetap tenang, tidak ada faksi yang akan dapat merebut kendali dari kami. Mata Jiang Chen tenang ketika ia melihat ke arah empat raja. Aku memanggil kalian berempat untuk menilai kekuatan tekadmu dan melihat seberapa kuat tekadmu untuk mempertahankan kemuliaan Gunung Pifao Suci. Ada penilaian dalam tatapannya saat dia menyapu wajah para raja. Jiang Chen tidak takut pada Kaisar Sura, juga tidak khawatir dia akan kehilangan kendali atas situasi di ibu kota. Namun, seseorang harus menertibkan rumah sebelum mengurus urusan eksternal. Setidaknya dia harus tahu apakah keempat raja akan mendukungnya sepenuhnya. Alternatifnya adalah kegagalan pada saat yang penting. Plumscore Monarch mendengkur. Kami semua dibudidayakan secara pribadi oleh Kaisar Pifao. Kehidupan kami didedikasikan untuk Gunung Pifao Suci dahulu kala. Apa yang bisa kita takuti? Kami tidak akan berhenti untuk mempertahankan tempat ini. Petik 2. Benar, Tuan Muda. Tidak perlu menyelidiki kami. Langit dan bumi dapat menjadi saksi kesetiaan kita pada Gunung Merak Suci. Cloud Soar Monarch ikut berdebat juga. Jiang Chen sedikit mengangguk. Aku tidak peduli dengan kesetiaanmu, renung pemuda itu. Aku hanya ingin bertanya apakah kesetiaan itu meluas padaku. Ini sangat penting. Jika kalian semua memutuskan untuk bertindak melawan aku tidak bisa memberi kamu jaminan apakah Gunung Merak Suci akan selamat dari insiden ini. Petik 2. Tidak ada waktu untuk bertele-tele dan Jiang Chen langsung mengejar. Pertanyaannya adalah inti masalahnya. Keempat raja saling memandang, ketidakpastian tercermin di mata mereka. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang mencurigai kesetiaan satu sama lain pada Gunung Pifao Suci. Tapi seberapa setia mereka kepada Tuan Muda saat ini? Mereka harus menyelidiki hati mereka sendiri untuk jawaban ini. Itu bukan karena mereka menentang Tuan Muda Zen. Justru sebaliknya, mereka semua merasa sangat mendukung. Namun, jauh di lubuk hati, kekhawatiran mereka tentang apakah dia bisa mengambil alih komando dari situasi yang bergolak ini sangat nyata. Tidak peduli keunggulan Jiang Chen sebelum titik ini, masa mudanya tidak dapat disangkal. Keempat raja, dia belum cukup dewasa untuk memimpin serangan balik Gunung Suci Pifao melawan orang-orang seperti Kaisar Sura. Tetapi mata pemuda itu dengan tajam mengejar pandangan mereka sendiri. Keempat raja semuanya merasakan tekanan pada mereka. Tolong, teman-teman aku, bicaralah, kata Jiang Chen dengan dingin. Tiba-tiba, Cloud Soar Monarch kehilangan penghindarannya. Matanya memperoleh kejelasan baru. Tuan Muda Zen, dia berteriak, Kaisar Pifao adalah orang yang menjadikanmu Tuan Muda. Aku masih ingat dia berbicara kepada aku tentang keputusan itu. Karena kamu adalah Tuan Muda, kami benar-benar akan mendukung kamu dengan semua kekuatan kami. Selama kamu tidak mundur, kami akan selalu mendukung kamu di setiap langkah. Petik 2. Sangat, kata-kata itu persis. Chronobalance Monarch berteriak, kami akan berada di belakang kamu setiap langkah. Wild Fox Monarch terkekeh, kami hanya memiliki satu harapan di jam ke-11 ini, dan itu adalah bahwa kamu tidak mengecewakan kami. Jangan takut melarikan diri dari TKP dan meninggalkan kekacauan. Petik 2. Plumscore Monarch diam seperti biasanya, tetapi matanya mengatakan segalanya. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Apakah aku terlihat seperti pengecut bagimu? Jika aku cukup berani untuk menjelajah kedalaman Pilvire City, alasan apa yang harus aku mundur di wilayah rumah? Tindakan Jiang Chen di Pilvire City dan Tilted Moon Region telah menyebar luas. Hiasan yang disengaja oleh The Great Yuskai SWAT Sekte atas acara-acara itu telah memberitahu keseluruhan 8 wilayah atas bahwa Tuan Muda Shao Yuan dan Tuan Muda Suci Gunung Merak Suci Zen adalah sama. Berita itu membawa kehormatan bagi wajah keempat raja. Lagi pula, ketenaran Tuan Muda mereka yang meningkat juga berarti sama bagi mereka. Dan seiring dengan meningkatnya reputasi Tuan Muda Zen, begitu pula Gunung Suci Pifao. Reputasi yang kuat membantu memperkuat kontrol fraksi atas Velurium Capital. Mereka cukup senang sampai perubahan tiba-tiba dalam keadaan kota, dan secara khusus desas-desus tentang kejatuhan Kaisar Pifao. Munculnya desas-desus ini membuat Velurium Capital menukik tajam. Gosip adalah alat yang ampuh. Itu saja sudah cukup untuk menulis ulang struktur ibu kota. Di dalam badai, faksi Kaisar Sura mulai membesarkan kepalanya yang buruk, mengambil inisiatif umum dan kepemilikan sedikit demi sedikit ke tangan mereka. Adapun Gunung Pifao Suci, hilangnya Kaisar Pifao dan tidak adanya Tuan Muda Zen yang memperkuat kecurigaan tentang hal itu dari luar. Karena masalah itu dibiarkan bernanah, empat raja secara bertahap menjadi tidak puas dengan Jiang Chen.
Dalam keadaan ini, mereka berpikir bahwa Jiang Chen memiliki tugas untuk menunjukkan dirinya sebagai Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Sayangnya, pria muda yang dimaksud telah berada di Gunung Cloud Shatter wilayah Great Scarlet Mid Region pada saat itu. Segera setelah itu, dia tersedot ke Pagoda Velurium. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Syukurlah bahwa dia dapat muncul di menit terakhir. Apakah keempat raja itu benar-benar mempercayai Jiang Chen? Mereka tidak punya pilihan selain berdiri teguh di belakangnya. Jika bahkan mereka meragukan Tuan Muda Zen, bagaimana bisa Secret Pifau Mountain menanamkan kepercayaan pada faksi-faksi lainnya di ibu kota? Bagaimana itu akan terus memegang kendali? Tuan Muda, banyak hal yang sangat mengerikan akhir-akhir ini. Kami sangat khawatir tentang ketidakhadiran kamu. Mengingat hal itu, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Tolong jangan memikirkan itu, jelas Cloud Soar. Tidak semuanya. Aku memiliki beberapa masalah serius yang harus diselesaikan baru-baru ini, dan aku tidak berharap badai mendadak ini turun. Tapi aku kira itu bagus. Kaisar Sura telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama, dan kewajiban berdetak ini akhirnya akan meledak. Lebih baik sekarang daripada nanti. Petik 2. Lebih baik. Plumscore terdengar tidak senang. Jika kamu meremehkan Kaisar Sura, Tuan Muda, maka aku sudah bisa memprediksi kegagalan hina kamu dalam rapat fasal segera setelah, mungkin bahkan keburukan luas kamu. Plumscore Monarch adalah seorang wanita yang pemarah. Selain Kaisar Pifau, dia tidak menunjukkan sopan santun kepada siapapun. Jiang Chen terlalu muda untuk sepenuhnya menang atas raja ini, meskipun ia menunjukkan penguasaan yang berulang-ulang. Tuan Muda, Plumscore terkenal karena keterus-terangan dan sikapnya. Mohon bermurah hati padanya. Namun, dia tidak salah. Kaisar Sura adalah penjahat yang ambisius dan tidak bisa dianggap remeh, desak Cloud Soar. Bukan hanya Kaisar Sura yang harus kamu khawatirkan. Emperor Phasea dan Sky Splitter telah bersekutu dengan Emperor Sura. Aku mendengar bahwa bahkan Kaisar Petal Plak dan Mountain Crush yang biasanya netral pun diyakinkan. Ada momentum di Velurium yang memunculkan perasaan bahwa Kaisar Sura akan mewarisi tahta. Petik 2. Andai saja Kaisar Pifau ada di sini. Kaisar Sura tidak akan berani menggerakkan apapun sejak awal. Petik 2. Jiang Chen mengerti empat raja kecewa, tetapi dia tidak menerimanya sedikit. Wajahnya gelap. Teman-teman, aku tidak percaya diri dengan nada kolektifmu. Apakah dukungan kamu hanya tampilan luar? Apakah kamu tidak memiliki keberanian di hatimu untuk melawan Kaisar Sura? Petik 2. Nada suaranya sendiri keras dan jujur dan teguran Tuan Muda itu terdengar keras dan jelas. Keempat raja sesaat kehilangan kata-kata. Maaf, Tuan Muda, kami hanya sedih karena Yang Mulia Pifau benar-benar diam. Cloud Soar Monarch berkeringat. Kaisar Pifau sedang sibuk dengan hal-hal yang lebih besar saat ini. Kota dan wilayah ini bukan lagi pusat perhatiannya. Selain itu, jika Kaisar Sura benar-benar memiliki kemampuan untuk memerintah Velurium Capital, Kaisar Pifau akan lebih dari senang untuk menyerahkannya kepadanya. Apa gunanya semua rencana haus kekuasaan ini? Terkekeh, Jiang Chen melanjutkan. Mengapa Kaisar Sura tidak pernah menerima persetujuan Kaisar Pifau? Hanya ada satu alasan, karena dia tidak memenuhi syarat. Apa artinya? Dia tidak memiliki kekuatan atau karisma, atau karakteristik lain yang diperlukan dari seorang penguasa besar. Itulah sebabnya dia ditakdirkan, kali ini seperti setiap kali, hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Meskipun keempat raja tidak tahu dari mana kepercayaan Jiang Chen berasal, pidatonya meyakinkan mereka. Tuan Muda Zen, apakah Kaisar Pifau memberimu sebuah rencana ketika dia pergi? Itu benar, mungkin Kaisar Pifau memperkirakan pengkhianatan Kaisar Sura. Ya, semuanya harus mudah dengan rencana dari Yang Mulia. Tidak peduli berapa banyak Kaisar Sura berjingkrak, kita akan menang pada akhirnya. Petik 2. Namun, satu-satunya respons Jiang Chen adalah menggelengkan kepalanya. Yang Mulia tidak memberi aku rencana. Apa yang dia berikan kepada aku adalah garis pemikiran. Petik 2. Ini bukan dusta.